Halo everyone, kembali lagi dengan saya Amin Roes di channel Amin Tour. Oke, bisa kalian tebak ini saya berada di mana? Yuk geser dikit yuk. Ya, kita bisa kalian lihat di belakang saya. Ya, sekarang saya berada di Masjid Nabawi, tepatnya di Madinah. Masya Allah, setelah sekian lama yang ditunggu-tunggu, akhirnya saya berada di sini. Mungkin terakhir kali saya ke sini itu tahun yang lalu di bulan Syawal. Dan sebenarnya jauh-jauh hari saya sudah berencana mau ke sini, tapi karena ada wabah pandemi sehingga menyebabkan semua di kota-kota di tepatnya di Saudi Arabia semuanya di lockdown, termasuk di Madinah dan di Mekah. Nah, kabar baiknya 1 bulan yang lalu itu alhamdulillah Madinah sudah dibuka dan Masjid Nabawi dibuka untuk umum, tetapi dengan protokol yang sudah disediakan. Ya Allah, bener ya, jujur saya sangat sangat senang banget, bersyukur banget sudah berada di sini. Jadi ceritanya tadi malam itu sekitaran jam 8.50 kita sudah nyampe di Madinah, di stasiun di bus station. Jadi singkat ceritanya, setelah saya nyampe di Madinah, kita mencari penginapan di daerah di dekat Masjid Bilal. Kemudian setelah itu kita berencana untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya di Masjid Nabawi di sini. Kemudian sekitaran jam 11, ya setengah 11 kita berangkat dari tempat penginapan menuju ke menuju ke Masjid Nabawi. Tetapi nasib belum berkehendak. Tepatnya ya sekitaran jam setengah 11 Masjid Nabawi sudah ditutup dan tidak boleh ada kegiatan apapun di sekitaran Masjid Nabawi karena banyak polisi atau askar yang sedang mondar-mandir di sana. Ya mau nggak mau kita sudah pasrah dan kembali lagi ke tempat penginapan saya. Kemudian tadi pagi sekitaran jam 3 pagi saya dan teman-teman berencana untuk ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat tahajud sekaligus sholat subuh. Jadi kita berangkat dari jam 3 pagi itu dari penginapan menuju ke Masjid Nabawi. Assalamualaikum, Masya Allah. Hari ini tanggal 1 Agustus 2020, tepatnya jam 3.42, saya dan teman-teman akan pergi ke Masjid Nabawi, rumah Rasulullah, untuk menunaikan ibadah sholat. Selagi menunggu sholat subuh, insya Allah kita dapat sholat tahajud di sana. Masya Allah, sekarang kita sudah dekat banget di halaman Masjid Nabawi Al-Munawwarah.
sekarang kita langsung menuju ke dalam Masjid Nabawi. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, auranya itu sangat, alhamdulillah, ya Allah, terharu banget beneran, jujur. Di sini tuh damai banget. Gak bisa nahan, pengen nangis. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Allah Akbar. Ya Allah, terharu banget. Sesampainya di Masjid Nabawi, Masya Allah, aura apa ya, tiba-tiba aura Masjid Nabawi itu kayak merasuk ke jiwa saya gitu loh, sampai ya Allah, bener saya terharu banget. Dan sampai gimana ya, ya Allah, saya jadi cengeng pada waktu itu. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam, dan ini kita lagi ditertibkan. Ya Allah, sungguh udah nggak bisa terbendung rasa rindu ini. Sampai ya Allah, Allah Akbar. Langsung dari Madinah ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, sekarang kita lagi nyari tempat. Singkat cerita, saya masuk ke dalam bersama teman-teman saya. Kemudian ya sambil berjalan itu, ya Allah, nggak henti-hentinya mengucapkan sholawat Nabi sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Kemudian setelah itu saya dan teman-teman saya mencari tempat untuk melaksanakan sholat tahajud sekaligus persiapan untuk sholat subuh. Ya Allah, kayak apa ya, kayak pertama kali saja berkunjung di Masjid Nabawi. Jadi suasananya itu ya Allah, bener-bener deh, auranya itu bener-bener kayak yang baru pertama kali gitu loh. Rasa takjub, gimana ya, terharu, bersyukur, senang, ya Allah, semuanya campur aduk di hati. Kemudian kami melakukan sholat tahajud, dan tidak beberapa lama kemudian adzan berkumandang. Sekarang udah jam 5.12 waktu selesai subuh. Sebenarnya kita rindu banget sama Raudhah, tapi pintu utamanya masih ditutup. Ya, kita coba salam dulu. Sayang sekali, sampai saat ini ruangan Raudhah masih tertutup untuk umum, masih belum terbuka untuk umum. Dan juga pintu utama
bisa disebut juga bab salam, masih tertutup rapat, masih belum terbuka untuk umum. Sayang sekali. Meskipun ruangan Raudhah masih belum terbuka untuk umum dan pintu untuk masuk ke ruangan Raudhah masih tertutup, kita bisa mengucapkan salam dari jarak jauh. Cukup Assalamualaikum ya Rasulullah Nabiullah. Karena ruangan Raudhah masih tertutup rapat dan masih belum terbuka untuk umum, jadi kita berencana untuk menuju ke Baqi untuk mendoakan para ahli kubur. Sayang sekali, seperti Raudhah, Baqi juga masih tertutup untuk umum, jadi cuma sebagian orang saja yang bisa masuk ke sana. Meskipun gitu, kita hanya bisa mendoakan para ahli kubur dari jarak jauh. Good morning Madinah, Subahul Khair Madinah, Subahul Khair Masjid Nabawi. Lalu sambil nunggu waktu duha, kita hanya bisa duduk santai di halaman Masjid Nabawi. Begitulah hari pertama saya dan teman-teman saya menghabiskan waktu di Masjid Nabawi yang penuh dengan emosional. Untuk hari berikutnya, saya dan teman-teman berencana untuk berziarah ke tempat bersejarah lainnya. Tonton terus video ini sampai akhir karena ada hal menarik pada saat kita berziarah ke tempat sejarah. Oke, hari ini adalah hari kedua kita di Madinah dan hari ini kita akan berziarah atau berkunjung ke tempat jejak Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya kita sudah punya banyak catatan atau list tempat berziarah mana yang mau dikunjungin. Tetapi kita dengar kabar kalau beberapa tempat berziarah masih ditutup karena pandemi corona ini. Oke, langsung aja yuk kita keliling kota Madinah untuk berziarah ke tempat jejak Nabi Muhammad SAW. Oke, yang pertama kita menuju ke kebun kurma dekat Masjid Nabawi. Tapi sayangnya kebun kurmanya ditutup untuk umum. Artinya kebun kurmanya masih belum bisa dikunjungi oleh publik. Untuk tempat kedua sama seperti yang pertama, yaitu kebun kurma, tapi bedanya ini namanya Bir Usman. Konon dulunya ada sumur di tengah kebun kurma yang pernah diminum oleh sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan. Tapi sayangnya kebun kurma ini masih belum bisa dikunjungi oleh umum. Oke, lanjut ke tempat berikutnya, tempat nomor 3, kita menuju ke Masjid Qiblatain. Sayangnya Masjid Qiblatain masih ditutup dan terlihat pada halamannya masih direnovasi. Tapi kita juga dengar kabar kalau masjid-masjid di sekitar Masjid Nabawi akan dibuka ketika menjelang sholat wajib saja. Oke, untuk tempat berikutnya kita hanya melewatin saja, yaitu Bir Ali, Masjid Bir Ali, di mana tempat untuk mengambil mikot ketika kita mau melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Oke, lanjut ke tempat berikutnya, yaitu Masjid Khandaq, di mana sejarahnya dulu di situ terdapat perang Khandaq.
Nah, untuk tempat berikutnya kita akan menuju ke Jabal Uhud, di mana di sini dulunya terjadi perang Uhud. Pasti kalian sudah tahu kan? Oke, untuk tempat berikutnya kita hanya melewatin saja. Nah, di sini terdapat bangunan rel kereta api yang dibangun oleh Kekhalifahan Utsmaniyah orang Turki. Sekarang rel kereta apinya masih belum dioperasikan. Mungkin suatu saat nanti rel kereta api ini akan beroperasi seperti sedia kala. Oke, untuk tempat berikutnya kita akan menuju ke Masjid Quba, di mana konon dulunya kata Nabi, barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba ini, pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah. Oke, untuk tempat berikutnya yang terakhir, ini juga pertama kalinya saya berkunjung ke tempat ini, namanya yaitu Wadi Jin. Konon menurut cerita warga sekitar, dulunya di tempat ini sangat angker banget, maksudnya banyak jinnya. Kemudian setelah Nabi hijrah ke sini, jin-jin tersebut tiba-tiba insyaf dan menjadi baik, dan kemudian pergi entah kemana. Dan sekarang tempat ini menjadi tempat wisata rekreasi bagi warga Madinah. Dan uniknya di tempat ini terdapat tekanan magnet yang membuat mobil mati bisa berjalan sendiri. Unik kan? Itulah beberapa tempat ziarah yang telah kami kunjungin pada saat di Madinah kemarin. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang pengen berziarah ke kota Madinah di masa pandemi ini.